Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Janganlah engkau duduk. Masih tentang adab di dalam salat Jumat. Pian halaman berapa? Bagian pian halaman berapa? 186 lebih baik. Ulun kada sama kitab tatabah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Janganlah engkau duduk sampai engkau kerjakan salat tahiyatul masjid. Karena disunnahkan bagi kita ketika memasuki masjid mengerjakan salat tahiyatul masjid. Syaratnya jangan sampai duduk. Kalau sudah duduk kemudian ia mengerjakan salat, maka salat yang ia kerjakan itu bukan tahiyatul masjid. Makanya kan orang biasanya ketika ia sampai di masjid bertepatan azan. Ada orang yang seperti itu. Jadi ia menunggu berdiri bukan karena azannya, tapi karena tahiyatan lil masjid, karena menghormati masjid. Jadi berdiri ketika itu bukan karena azan, tapi karena apabila ia duduk ia tidak mendapatkan fadilat tahiyatul masjid. Karena ketika ia duduk ia tidak mendapatkan fadilat tahiyatul masjid. Tapi selama ia masih berdiri kemudian ia melaksanakan salat setelah selesai azan, maka seandainya salat yang ia kerjakan adalah qabliyah Jumu'ah, maka qabliyah Jumu'ahnya plus tahiyatul masjid. Jadi lebih besar pahalanya. Lebih besar. Sekalipun tidak ia niatkan tahiyatul masjid, jadi pahala itu otomatis. Nabiyan misalnya sembahyang di masjid maghrib berjamaah. Ketika pian sampai di masjid orang azan, jadi syaratnya jangan berdiri, jangan duduk. Jadi bebinian menukawa masang mukena mulai rumah sudah siap. Jadi bebinian, jadi jangan duduk memasang mukena. Seandainya di masjid juga hendak memukena, jadi memasangnya berdiri, jangan berduduk. Masangnya berdiri supaya mendapatkan fadilah tahiyatul masjid. Nah, ketika ia sampai di masjid, kebetulan ketika itu azan maghrib. Nah, kemudian setelah azan lalu segera dilaksanakan iqamah dan ia belum duduk lagi di masjid, masih berdiri. Lalu imam memulai untuk salat berjamaah di masjid, maka ia berniat salat maghrib itu plus tahiyatul masjid. Ada pahala khusus yang Allah berikan bagi orang yang belum sempat duduk di masjid. Sekalipun sholat itu sholat fardu tanpa diniatkan, maka sudah ada tambahan sholat, ada tambahan pahala tahiyatul masjid. Itu hebatnya. Nah, di sini bedanya antara orang yang berilmu lawan orang kada berilmu. Kita inilah yang kada tahu di ilmunya, masuk ke masjid duduk, batu adzan berdirian, lalu sembahyang qabliyah Jumu'ah misalnya, maka yang ia dapat hanya pahala qabliyah Jumu'ah, sedangkan tahiyatul masjid kada dapat. Tapi orang yang berilmu ia berdiri, kemudian setelah selesai azan ia kerjakan qabliyah Jumat, maka pahalanya ditambah. Sudah ia mendapatkan pahala qabliyah Jumat plus ditambah lagi pahala fadilah tahiyatul masjid.
Hal yastawi alladziina ya'lamuna wa la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya kada sama sekali. Orang berilmu lawan orang ada berilmu sama-sama masuk masjid, ada paparakannya keluar daripada masjid beda pahala. Bahkan terkadang orang yang jahil ketika masuk ke dalam masjid itu lebih banyak mudaratnya daripada pahala. Ketimbang orang yang alim, orang yang berilmu masuk ke pasar, orang berilmu masuk pasar, konol pahalanya. Orang yang mungol masuk masjid, haram, ganal dosanya. Allah, di sini kelebihan ilmu. Makanya Nabi sudah menggambarkan ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Yang paling dicintai oleh Allah di suatu negeri itu adalah masjid yang ada di negeri tersebut. Yang paling dibenci oleh Allah pada suatu negeri itu adalah pasar-pasar yang ada di dalamnya. Jadi belum tentu bagi orang yang berilmu pasar itu menjadi maksiat atas dirinya, dan belum tentu bagi orang yang jahil masjid itu mendapatkan pahala atas dirinya. Ini pernah jelaskan dulu. Ketika ia masuk ke dalam pasar, padahal pasar itu tempatnya maksiat, Nabi sudah menggambarkan at-tujjar humul fujjar. Pedagang itu banyak orang yang fujjar, kata Nabi. Tapi ketika ia masuk ke dalam pasar, ingat dengan sunnah Rasulullah. Ia baca zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka fadilahnya orang yang membaca zikir ketika masuk ke dalam pasar, 1 juta kebaikan Allah berikan, 1 juta dosa Allah hapuskan, 1 juta darajat Allah angkat pada zikirnya pendek mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, hayyun daimun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali saja kita membaca masuk ke dalam pasar, Allah berikan 1 juta kebaikan, Allah gugurkan 1 juta dosa, Allah angkat 1 juta darajat. Kenapa? Demikian besarnya pahala yang Allah berikan bagi orang yang membaca zikir ini, karena al-aswaq maudi'ul ghaflah. Pasar itu tempat orang lupa lawan Allah. Ingat lalu gonol pahalanya. Sedangkan ketika ia masuk ke dalam masjid, sedangkan majelis itu adalah tempat mengingat Allah, ia lupa lawan Allah, maka ia di dalam masjid bukan mendapatkan pahala, tapi jadi dosa dan maksiat kepada Allah. Jadi segala ibadah harus didasarkan dengan ilmu. Jadi mun kita masuk ke masjid, ba'ada masuk ke dalam masjid, memacul sandal batis kiri adabnya, jajak sandal kiri itu di atas sandal kiri, ini batis inilah jajak sandalnya tadi, hanyar melangkah batis kanan, gitu tuh sunnah Nabi. Nah, contoh ini kada basi gamis kepanjang. Kita sampai di masjid sudah. Nah, pacul sandal kita mulai batis kiri itu sunnahnya, memasang sandal sunnah batis kanan, memacul sandal batis kiri. Ajo, nah dijajak sandalnya di atas. Makanya dicari di masjid jangan sandal durian. Ini ada sandal model kayak biji durian gitu. Kata aku dijajak sakit benar. Nah jajak hanyar batis kanannya, nah melepas sandal. Nah ini masuk ke dalam masjid. Nah gitu. Waktu masuk tadi yang dibaca, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ftah alayya abwaab rahmah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Allah
masuk ke dalam masjid. Jadi yang kita dapat di dalam masjid itu rahmat Allah aja. Rahmat Allah aja. Doanya kayak itu masuk ke dalam masjid. Ya Rasulullah, jangan berdiri dulu sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan duduk dulu sholat 2 rakaat. Usalli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allah, aku sembahyang sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi sembahyang tahiyatul masjid ini sembahyang yang tidak punya waktu, kapanpun boleh, karena didahului oleh sebab. Sama halnya seperti sholat sunnah wudu. Apabila aja pian habis subuh ke masuk masjid, misalnya sholat tahiyatul masjid. Habis asar misalnya masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tidak ada waktu yang diharamkan bagi sholat yang didahului oleh sebab. Paham? Sebagaimana sholat sunnah gerhana. Nah, ini gerhana nih. Muncullah sudah. Sudahlah. Berapa jam waktunya gerhana? Ini masih gerhana. Para habis kedah. Bah, ya. Belajaran udah sama kita nih. Sunnah ibanglah, tapi lumayan ya. Sunnah gerhana ngalih dicari-cari. Jadi sunnah gerhana itu kapanpun tidak ada waktu yang diharamkan. Bila muncul gerhana, munculnya habis sembahyang subuh, habis sembahyang subuh kita sembahyang gerhana. Kalau sholat sunnah mutlak itu diharamkan ada beberapa waktu, misalnya sesudah subuh haram, sesudah asar haram. Tapi kalau sunat yang didahului oleh sebab, sunat yang didahului oleh sebab seperti sunnah gerhana, sunnah wudu, sunnah tahiyatul masjid, itu tidak ada waktu yang diharamkan. Tidak ada waktu yang diharamkan, kapanpun boleh. Nah, sembahyang gerhana itu bilang ada yang nyaman, ada yang ngalih caranya. Ada 4 cara. Salat khusufil qamar. Kalau matahari khusufis syams. Matahari itu khusuf, kalau bulan khusuf. Khusuf lawan khusuf. Itu dikerjakan 2 rakaat. Jadi ada 4 kaifiat. Ada kaifiat yang paling malih, ada yang paling mudah. Nah, bagi pian yang paling mudah aja jadi. Kayak caranya sembahyang 2 rakaat kayak biasa. Sunnah, sholat suratnya sunnah yang handap-handap aja. Yang handap-handap qul ya qul huwallah. Asal ada tagawi. Tingkatan yang kedua, sembahyangnya ya panjang, surahnya panjang. Yasin misalnya lawan Waqiah. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Waqiah. Nah, cara yang ketiga itu ruku'nya dalam 1 rakaat 2 kali, Fatihah dan surahnya 2 kali. Demikian rakaat yang kedua, tapi surahnya handap-handap. Nah, cara yang keempat sama seperti cara yang ketiga, cuman bedanya surahnya panjang-panjang. Jadi imbah ruku, samiallahu liman hamidah, baca lagi Fatihah lawan surah, ruku lagi, samiallahu liman hamidah, sujud. Setiap rakaat seperti itu, 2 rakaat. Jadi 2 kali ruku, 2 kali qiyam, 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surah dalam 1 rakaat. Rakaat berikutnya 2 kali ruku, 2 kali qiyam, 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surah, baru sujud. Itu yang paling afdal, yang paling panjang tadi. Jadi jangan repot lah kalau memang ada tahu caranya, misalnya lalu mengoler sembahyang tahiyat tahiyat ya khusufil qamar.
Ya paling kada seumur hidup sekali barang menggawi sunnah Nabi. Paling kada seumur hidup sekali barang, kan dalam setahun itu ada aja gerhana matahari kah bulan kah. Ini luar biasa gerhana ini, gerhana total. Gerhana total. Jadi selama masih gerhana, maka selama itu masih kita dianjurkan sholat gerhana. Nah, ini ulun hanya membandingkan antara gerhana lawan tahiyatul masjid itu sama. Kenapa? Alasannya sama. Diawali dengan sebab. Kenapa jadi sholat? Karena masuk masjid. Kenapa jadi sholat? Karena gerhana. Kenapa jadi sholat? Karena melakukan wudu. Jadi 3 sholat ini sama. Tidak ada waktu yang diharamkan. Jangan pian pokok rata sembahyang habis asar yang sunnah haram, pokok rata ngarannya. Padahal ada yang tiada haram. Nah, ketika selesai sholat tahiyatul masjid, lalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid karena Allah Ta'ala. Berniat i'tikaf atau mun kada hafal lafaz niatnya di hati aja, sahaja aku i'tikaf pada ini masjid karena Allah Ta'ala. Sekalipun pian di masjid itu 5 menit aja, 5 menit aja di dalam masjidnya lah, maka pian mendapatkan fadilat sunnah i'tikaf. Fadilat sunnah i'tikaf. Jadi usahakan ketika kita masuk masjid jangan sampai kada sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan. Karena wajib setiap orang beriman itu hormat dengan masjid. Jikalau memang tidak ada waktunya untuk sholat, maka sunnah kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali mengganti sembahyang tahiyatul masjid. Itu sunnah penggantinya. Itu kalau memang alasan itu tepat. Kalau memang koler benarnya, maka itu bukan menjadi pengganti tahiyatul masjid. Jadi harus memang tepat alasannya. Nah, kembali lagi, yang lebih baik adalah engkau kerjakan sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam. Jadi mun hendak mahab ujar sidin sembahyang tahiyatul masjid itu gawi 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Suah juga menggawinya dah mun kawa amun ada waktu itulah seumur hidup barang sekali. Ini banyak gawian. Karena sholat tahiyatul masjid hanyalah dengan 1 salam, walaupun 100 rakaat. Pian sembahyang 100 rakaat misalnya tahiyatul masjid sekali salam aja. Enggak ada yang 2 rakaat salam tahiyatul masjid pulang 2 rakaat salam enggak ada. Jadi tahiyatul masjid itu 4 rakaat 1 kali salam, 6 rakaat 1 kali salam, minimal 2 rakaat. Itu minimal dia yang kita gawe ini minimal ya. Hendak pian 10 rakaat bisa. Mbah nang kayak apa caranya? 10 rakaat 1 kali salam. Jadi ingatakan berapa rakaat bisa nyanyok gitu nah. Jadi cuman 1 kali salam sekalipun 100 rakaat ujar sidin. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Fashani, Imam Al-Fashani, pada setiap rakaat engkau baca sesudah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Maka surah Al-Ikhlas dalam 4 rakaat itu berjumlah 200 kali. Jadi rakaat pertama 50, rakaat kedua 50, rakaat ketiga 50, rakaat keempat 50. Diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya siapa yang melakukan itu dia pun tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga atau ditunjukkan kepadanya. Jadi ini menjadi ilmu hulu balang. Ilmu hulu balang, ilmu mengetahui tanda-tanda kematian. Amalannya apa? Bila hari Jumat menggawi sembahyang mangga ini.
Jadi besung-besung dulu ada kawayang pina para benar khutbah besung-besung nek ulun bahari sawat tegawi ini ketujuh menggawi sembahyang ini waktu masih mengajar di pesantren masjid. Karena kan parak badar lawan masjid, jadi nyaman menggawi ini. Jadi rakaat pertama 50 kali. Jadi isyaratnya kena jari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan pian baca Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Al-Ikhlas, 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 Al-Ikhlas. Kata itu Qul huwallahu ahad sampai tunduk membacanya bujurakan. Yang Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu setiap wakaf surah Al-Ikhlas itu huruf mad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namun pian wasal, maka bacaannya harus diwasal. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qulillah, qul huwallahu ahadunillahus samad. Karena tanwin bertemu alif lam itu ada nun iwad yang berbaris kasrah. Jadi dihilangkan tanwinnya, dibaca qul huwallahu ahadunillahus samad. Dunillahus samad. Jangan menyalahkan orang. Kenapa jadi guru tuh yang membaca dunillah sesat tuh jarang. Kayak seorang yang sesat, seorang yang bongol. Ada tahu di ilmu tajwid itu rumusnya alif lam tanwin bertemu alif lam itu harus diberi nun iwad. Kayak kita membaca salat kamilah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi din alladzi. Ada yang bujurnya Muhammadin alladzi. Itu yang pasal karena tanwin bertemu alif lam itu harus nun iwad. Lalu Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tudha. Dinil ladzi nunnya halus saja di Al-Qur'an itu biasa ya. Di dalail itu banyak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi dinil ladzi. Karena tanwin bertemu alif lam. Ingatakan qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ujungnya ada qalqalah ahad. Jangan ahad. Ada orang bahari itu amalan lagu qul huwallahu ahad tahan ditipas tambih pahat. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taguhnya itu istidraj. Karena sudah menghinakan Al-Quran karena boleh dibawa begitu. Biar mujarrab juga tetap haram hukumnya. Karena sudah menghinakan Al-Quran. Diulahnya itu qul huwallahu ahad, tahan ditimpas, tahan dipahat. Ditimpas dan dipahat tuh kada gambar taguh. Mau ditimpas banyak yang taguh, yang dipahat ini biar yang alih. Taguh dipahat itu masuk sakti betul. Nah baca 50 kali rakaat pertama, rakaat kedua 50 kali, yang ketiga 50 kali, yang keempat 50 kali. Maka insya Allah fadilatnya inya kada pacangan mati kecuali dinampakkan surga oleh Allah. Jadi bila orang tuh hendak mati nampak surga, gembira, himong, yang mesam, senyum lebar. Kenapa? Allah nampakkan surga. Paha bidadari, sosok gantung-gantungan bidadari. Nang kayak apa? Ada gembira, teliur, meninggal teliur. Maka muntung senyum benar. Dinampakkan amalannya apa? Ini setiap hari Jumat kalau beginian kawannya menggawi ini. Tapi di rumah, kada di masjid sekalipun bukan niat tahiyatul masjid, niatnya sholat sunnah mutlak atau sholat sunat hajat.
Kalau ulun salat sunat hajat ulun yang ulun ambil di dalam kitab Khazinatul Asrar itu mirip mangga ini, cuman beda jumlahnya. Itu yang biasanya ulun gawi lawan bagian kakawanan di malam nisfu Sya'ban. Jadi niatnya salat sunat hajat khusus 4 rakaat 1 kali salam. Rakaat pertama 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Jadi jumlahnya 100. 10 tambah 20 30, 30 tambah 30 60, 60 tambah 40 100. Jadi 10, 20, 30, 40. Nah kemudian setelah salam maka baca qul huwallah 50 kali. Kemudian baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 50 kali. Kemudian salawat 50 kali, istighfar 50 kali. Nah kemudian doa apa hajat kita niscaya mujarrad dikabulkan segala hajat-hajat kita. Pian gawi sorongonan kabar jamaah misalnya insyaallah ini mujarrad. Adakah sob mencatat? Yang ada tahu catat saja. Niatnya sembahyang sunat hajat 4 rakaat 1 kali salam, atau sembahyang sunat hajat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama sesudah Fatihah qul huwallah 10 kali. Rakaat kedua qul huwallah 20 kali. Rakaat ketiga 30 kali. Rakaat keempat 40 kali. Nah sesudah salam baca lagi qul huwallahu ahad 50 kali. Ini yang bisi hajatnya lah, hendak masuk PNS ke, hendak apa itu ngaran tes PNS atau hendak tes masuk di gawian mana gawi sembahyang hajat. Karena kita punya Tuhan yang mengabulkan segala hajat-hajat hambanya. Ud'uni astajib lakum. Minta lawan Allah apa aja hajat yang hendak ulah rumah, yang hendak berbini, sembahyang hajat rancaki. Minta lawan Allah. Jangan minta lawan makhluk, minta lawan Allah. Kita biisi Allah Al-Ghaniyul Hamid yang maha sugih. Lain batundong sembahyang hajat maka baca qul huwallah 50 kali. Kemudian la haula wala quwata illa billah 50 kali. Kalau bahasa Arab singkatannya hauqalah. Hauqalah. Marilah kita membaca hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Marilah kita membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita membaca basmalah. Basmalah jabarataan. Basmalah itu artinya modern singkatan tapi kawat ditimbang dengan wazan ilmu sharaf. Basmalah yubasmilu basmalatan. Jadi hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Nah itu 50 kali. Salawat lawan Rasulullah 50 kali apapun sigat salawatnya. Kemudian istighfar 50 kali. Nah hanya minta kita berdoa lawan Allah apa hajat kita. Insyaallah berkat salat hajat khusus tadi segera hajat kita dikabulkan oleh Allah. Segera. Banyak yang minta lawan Allah. Allahus Samad. Allahus Samad. Kenapa jadi dibanyakin qul huwallah? Karena di dalam situ ada ayat Allahus Samad. Allah tempat segala kita berharap, tempat segala kita berhajat, tempat segala kita perlu. Itu Allah, bukan makhluk. Apapun keperluan kita minta lawan Allah. Apapun hajat kita minta lawan Allah. Apapun yang kita lakukan lapor lawan Allah. Ya Allah, ulun hendak menuntut ilmu, selamatkan ulun. Ya Allah, ulun hendak makan, beri berkat di dalam makan ulun. Lapor. Allahus Samad, itu makna as-Samad. Makanya dibanyaki itu insyaallah dikabulkan hajat kita oleh Allah. Maka
Maka bila orang mengamalkan qul huwallahu ahad Allahus samad lah sampai habis itu kada pelapar. Kada pelapar. Jadi pernah bebinian yang kada diisi makanan apa-apa, kemudian kada diisi duit, ia berjalan ratusan mil tanpa makan, tanpa minum. Ratusan mil tanpa makan, tanpa minum. Bayangkan, 1 mil itu kurang lebih 1.600 meter. 1.600 meter berarti 1,5 kilo lebih. Yang di jalannya berjalan batis ini ratusan mil, bukan puluhan, tanpa makan, tanpa minum. Jadi orang kampung nanya sama perempuan tadi, apa amalan ikam nih jadi kada bermakanan, jadi kada berminuman? Yang pertama, karena aku kada bisa duit, itu alasannya. Kada kawas singgah ke warung. Yang kedua, dan aku kada bisa membawa makanan dan minuman. Imbad jadi ikam tahan nih, kenapa? Aku membaca surah Al-Ikhlas. Setiap aku haus, aku baca surah Al-Ikhlas. Maka Allah lapangkan dahaga. Setiap aku lapar, aku baca Al-Ikhlas, maka Allah kenyangkan perut. Ya Rasulullah, Al-Ikhlas. Jadi orang yang hendak puasa supaya tahan dah baca ya somad 100 kali. Habis sahur ya somad, ya somad, ya somad, ya somad, keluar somad. Jadi orang yang mengarang somad ini sebenarnya kada pelaparan. Itu amalan dari guru ulun dari bila habis sahur ya sidin baca ya somad ya sidin 100 kali. Itu mah yang baca paling 2 menit. Saat sawat ya somad, 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 ya somad. Baca 100 kali, insya Allah puasa kita kada merasa haus lawan lapar. Kalau ulun memadahkan ini promah dari Rasulullah. Obat mah dari Rasulullah. Ya somad, ya somad, ya somad, ya somad. Terbukti. Habis sudah. Kemudian janganlah engkau tinggalkan sholat tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah. Biar imam menahan khutbah, kita hanya sampai di masjid kerjakan sholat tahiyatul masjid. Cuman syaratnya yang ringan, artinya bahancap. Jangan terlalu mengerjakan yang sunnah-sunnah di dalam tahiyatul masjid tadi, sedangkan khatib di atas mimbar. Jadi yang ringan aja, misalnya tasbih rukuk sekali aja, tasbih rukuk sekali aja, tasyahud akhir jangan yang langkah, yang handap-handap aja, yang hancap gitu. Akan tetapi pada saat itu engkau harus meringankannya dengan hanya mengerjakan 2 rakaat saja dan membaca yang wajib saja. Jadi mengkawah yang sunnah juga yang dibaca ya saja. Rokok aja. Samiallahu Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Yang penting tumakninah. Tumakninah itu kan wajib di dalam salat. Jadi tumakninah itu sekedar membaca subhanallah, itu tumakninah. Jadi wajib cepat ketika khatib berada di atas mimbar. Kita sampai di masjid, maka kerjakan tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk. Karena sangat dianjurkan. Karena awal-awal kita masuk ke dalam masjid yang kita hormati lain khatib tapi masjid. Nah itulah. Kalau kita duduk berarti kita menghormati khatib. Bukan menghormati masjid. Sebenarnya yang diutamakan itu hormat kepada masjid, baru hormat kepada khatib. Nah beda kalau di tanah Makkah, di Masjidil Haram. Ketika orang masuk Masjidil Haram, yang dihormati itu Ka'bah. Maka tidak disunnahkan ketika masuk ke Masjidil Haram itu tahiyatul masjid. Yang sunnah itu tawaf. Karena yang dihormati di Masjidil Haram itu Ka'bahnya, bukan masjid yang paling dihormati. Ini kedudukannya beda lawan kita di sini nih lah yang ada Masjidil Haram. Jadi apabila masuk ke dalam masjid yang kita hormati itu masjidnya.
Misalnya belajaran pas di masjid, guru belajaran sembahyang tahiyatul masjid satu batu hanya mendengarkan cuman yang cepat gawi hanyar belajar guru supaya kita jangan salah. Artinya hormati masjid dulu. Itu aturannya. Khutbah ini kan gampangan jangan duduk, artinya jangan duduk tapi kerjakanlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, kemudian juga tidak dibolehkan bagi salah seorang yang hadir salat selain salat tahiyatul masjid setelah khatib duduk. Jadi imba tahiyatul masjid, jangan lagi sembahyang yang lain. Cukup tahiyatul masjid saja. Meskipun ia tidak mendengar khatib. Andai kata ia masuk masjid di akhir khutbah, maka jika besar dugaannya bahwa apabila ia kerjakan sholat 2 rakaat yang ringan, ia akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tidaklah disunnahkan sholat tahiyatul masjid baginya. Jadi kita adalah masuk ke masjid, khutbah sudah sampai, sudah habis, hanya masuk masjid. Amun kita gawi tahiyatul masjid kira-kira nih kada sempat lagi kita sembahyang Jumat lawan imam takbiratul ihram nih pacangan masjid kita nih, maka lebih baik jangan mengerjakan tahiyatul masjid. Nah, Jumatnya itu sudah mendapatkan fadilah tahiyatul masjid selama ia belum duduk. Cuman berapakah pahalanya menonton khutbah nih? Intalu pahala yang bila sudah khutbah itu kan tutup buku nih malaikat terakhirnya itu intalu ayam. Kan ada kalau sedih kita baca teman intalu burung, ada riwayat mana. Jadi bila sudah tuntung khutbah kira-kira intalu cacak purun pada sembahyang Jumat batun untuk khutbahnya masuk masjid ya Rasulullah. Allah. Jadi mun perkiraan kita, dugaan kuat kita bahwasanya mun kita sembahyang tahiyatul masjid, ia tidak akan mendapatkan takbiratul ihram imam, maka janganlah mengerjakan tahiyatul masjid. Disunnahkan sholat tahiyatul masjid baginya. Bukan, mana tadi? Maka tidaklah disunahkan sholat tahiyatul masjid bagi, tetapi berdiri hingga diserukan iqamat. Berdiri ya siden sampai Bilal menyerukan iqamah. Jadi biar khutbah yang terakhir sudah khutbah yang terakhir yang khutbah yang kedua aja dah kita sampai di situ, jangan duduk, berdiri aja sampai iqamat. Apabila kita khawatir bila kita mengerjakan tahiyatul masjid kada sempat takbiratul ihram lawan imam, nah berdiri aja sampai dikumandangkan iqamah. Berdiri aja supaya dapat fadilah tahiyatul masjid. Dan janganlah ia duduk agar ia tidak duduk di masjid sebelum mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan duduk, karena bila ia duduk ada dapat lagi pahala tahiyatul masjid. Kerugian di situ, kerugian besar. Orang yang menghormati masjid itu diberikan pahala khusus oleh Allah. Diberikan pahala khusus. Makanya tahiyat itu penghormatan kepada masjid. Kemudian termasuk sunnah ialah engkau baca wallahu a'lam bissawab. Dikasih maaf untuk berataan minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم
آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك واليقين كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.